Haleluya. Luar biasa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bersuka cita dan bisa merayakan ibadah Thanksgiving Day ke-34. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu saya undang kita bangkit sama-sama berdiri ya. Katakan pada kiri kananmu, mari kita bersuka cita. Seberapa banyak yang siap bersuka cita? Dan lambaikan tangannya. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Memasyurkan dan memasmurkan keperkasaanmu Tuhan. Sebab kami semua mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu Tuhan. Sebab kami
haleluya, haleluya. Haleluya, karena kita semua adalah keluarga. Dan keluarga dalam kerajaan Allah yang mempunyai mimpi di dalam Tuhan. Amin. Bersama-sama komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam komunikasi. Komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam bersaksi. Katakan, komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam komunikasi. Komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam bersaksi. Katakan, inilah mimpiku, inilah mimpimu, mimpi kita semua. Inilah mimpiku, inilah mimpimu, komunitas keluarga Allah. Komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam komunikasi. Komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam bersaksi. Nyatakan, komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam komunikasi. Komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam bersaksi. Inilah mimpiku dan mimpimu. Inilah mimpi kita semua. Inilah mimpiku, inilah mimpimu, komunitas keluarga Allah. Bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan sebagai keluarga Allah. Komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, kita bersatu dalam komunikasi. Amin. Nyatakan, komunitas orang percaya, komunitas tanpa batas, bersatu dalam. Inilah mimpiku, inilah mimpiku, inilah mimpimu, mimpi kita semua. Inilah mimpiku, inilah mimpimu, komunitas keluarga. Inilah mimpiku, inilah mimpiku, mimpi kita semua. Inilah mimpiku, inilah mimpimu, komunitas. Nyatakan bersama, komunitas keluarga Allah. Komunitas keluarga Allah. Haleluya. Oh, komunitas keluarga Allah. Orang yang percaya sungguh luar biasa. Kami bersuka cita karena kebesaran Tuhan. Bantulah sekarang para penuai, ladanglah mengundi siap dituai. Majulah sekarang para penuai, jadikan semua bangsa muridnya. Roh Kudus menyertaimu, Roh Allah mengurapimu. Bantulah sekarang para
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Katakan pada kiri kananmu, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya. Haleluya. Oh haleluya. Silakan duduk kembali tahun ini.
Hidup yang dipenuhi kasih, hidup yang berkemenangan itu memiliki hati yang terus merindukan, hidup dalam kegerakan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyatakannya. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku lebih dalam masuk rencana-Mu. Dengan penuh kerinduan nyatakan, Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam lagi Tuhan. Oh Roh Kudus, lebih dalam masuk rencana-Mu. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hatiku, nyatakan api kemuliaan-Mu. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hatiku, nyatakan api kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, Saudara semuanya untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oleh hati yang rindu akan jamahan roh yang bekerja di tengah-tengah kita. Nyatakan dari dalam hatimu. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku lebih dalam masuk rencana-Mu. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hatiku, nyatakan api kemuliaan.
kasih Tuhan. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Jadikan mata
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang membuka pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Lahirlah gereja-Mu di tengah bumi ini, di tengah kehidupan ini. Bagian daripada komunitas secara global, orang-orang percaya disatukan di dalam komunikasi kasih Allah Bapa, cinta yang terbangun karena kehadiran-Mu. Sehingga kami bersukacita karena ada kehidupan di tengah-tengah. Itulah gereja-Mu, itulah keluarga-Mu sendiri. Dan menjadi tiang penopang dasar kebenaran kehidupan bagi orang-orang yang tersesat. Lewat gereja-Mu, orang-orang yang hidup, ya dapat dibaharui sehingga menjadi membawa kesaksian. Bapak, terima kasih untuk hari ini, segenap kami yang hadir maupun yang tidak sempat hadir bersama-sama. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang meresponi panggilan-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang selalu mencari kebenaran melalui keyakinan cara kami. Namun hal itu sia-sia. Pada satu hari, pada satu kesempatan, pada satu keadaan kebenaran itu bersuara kepada kami. Yaitulah firman-Mu. Ketika kami mendengar, pikiran kami terbuka. Kami mengerti Engkau memanggil melalui keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Pada masa lalu terbentuk gereja-Mu. Atau saat ini sesuatu yang sedang terjadi sedang memanggil begitu banyak orang untuk datang kembali. Ketika hati kami tertarik kepada panggilan-Mu, hidup kami diubahkan. Sehingga kami membawa sebuah perubahan. Jadi bedakan di tengah bangsa, itulah gereja-Mu. Dan gereja yang terkumpul di sini disebut gereja Mazmur 1. Gereja yang memangku, menerima mandat ilahi. Engkau berikan kuasa untuk selalu membawa kelegaan dan kelepasan dimanapun kami berada. Dan hari ini kami mensyukuri 34 tahun keberadaan kami di Pontianak. Karena kasih karunia Tuhan kami ada sebagaimana ada hari ini. Tuhan sendiri yang beracara. Kalau saja hari ini kami berkumpul ada di tempat ini maupun mereka yang melalui live streaming sedang mengikuti acara ini. Kami menyadari bahwa kami dipanggil Tuhan. Kami diberkati Tuhan melalui keluarga ini. Dan kami datang di dalam keluarga ini. Sama-sama bersatu untuk menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Kami syukuri dengan perbuatan kami. Terima kasih Bapak. Sehingga saat ini waktu tersedia untuk hamba-Mu menyampaikan bagian pesan-pesan penting di dalam perayaan pengucapan syukur malam ini. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami untuk membawa kami mengerti panggilan Tuhan sehingga ke depan kami sanggup menjalankan di dalam pengurapan-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang kumpul di tempat ini, secara khusus buat saudara-saudara kami yang menyelenggarakan ini. Satu kepanitiaan yang terlibat di dalamnya, pemusik-pemuji, usher, counselor, dan multimedia, sound system, electrical system, lighting, perparkiran keamanan, sekolah minggu, penata tari, dan semuanya Tuhan. Kau berkati, Kau memberikan hikmat, Engkau berikan terus apa yang telah Tuhan janjikan, mereka terus berkembang. Demikian bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti live streaming, yang tidak sempat hadir bersama kami. Biarlah apa yang kami nikmati suasana hadirat-Mu, demikian juga tertransfer kepada mereka. Dan melalui apa yang mereka saksikan, ada inspirasi dan membawa sebuah pengertian. Sehingga ke depan setiap kami mengerti bahwa betapa pentingnya namanya keluarga, karya Kristus di atas kayu salib. Bukan kehendak satu pribadi, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah dinyatakan dalam kasih mati di atas kayu salib. Keluarga ilahi adalah keluarga pemulihan kehidupan keluarga yang sudah ada di tengah kehidupan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang berjaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu shalom. Shalom. Sebelum duduk kembali lihat kiri kanan.
Bilang sama sampingnya, senang saya bisa duduk berdamping dengan Anda. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang bersyukur atas berkat karya Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk praise and worship. Luar biasa hari ini. Lagu-lagu yang dia naikkan untuk memuji Tuhan mengingatkan saya. Tadi saya punya satu sesi khotbah, saya sudah siapkan paling tidak 1 jam. Tapi ketika aku dengar lagu, Tuhan bilang, sampaikan suatu pesan penting. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih untuk seksi acara, terima kasih untuk panitia. Jadi panitia tahun 2025 awal ya, dan ini sudah mengakhiri. Jadi malam ini panitia selesai. Setelah selesai acara ini langsung didekuelasi juga ya, dianulir, kemudian akan dialihkan ke panitia pada ibadah yang kedua. Happy dan timnya, pembinanya adalah Pastor Gideon, nanti akan siap men-take over lagi sepanjang 1 tahun sampai tahun 2027 ya, pada Thanksgiving Day juga ke panitia. Terima kasih untuk yang menyusun acara semua ini, pemusik, pemuji, semua yang terlibat. Tidak dapat saya katakan satu persatu, tapi saya tahu cukup luar biasa mempersiapkan semua ini sehingga terselenggaranya dengan baik. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bukan acara yang kita buat Tuhan tertarik. Tuhan tertarik dengan isi hati kita. Saya selalu sampaikan demikian. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang dapat kita capai, karena itu punya Tuhan masalahnya. Ya, Tuhan tidak tertarik apa yang kamu punya, karena itu punya Tuhan. Tapi Tuhan tertarik kalau kau percaya, karena kepercayaan itu Tuhan bisa kembangkan lagi kapasitas kamu untuk mengubah dunia. Dan kita bukan orang yang dipanggil biasa-biasa. Kalau Bapak Ibu sempat membaca kitab tentang Musa, kalau kata Musa adalah orang yang menemukan kerajaan Allah, minggu lalu saya sudah sampaikan. Perjanjian Tuhan, kerajaan itu adalah perjanjian Allah kepada umatnya. Namun umatnya tidak dapat menjalankan, ada penyimpangan, hamartia, penyimpangan, dosa. Dari mana? Setan. Dan itu yang menjadi pemicu. Hilangnya kerajaan Allah, maka Tuhan berikan janjinya kepada Abraham. Abraham adalah orang yang menerima janji Allah. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah minggu saya lalu, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya di dalam Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebetulnya kerajaan yang terhilang bukan Allahnya terhilang, tapi terhilang dari manusia. Tapi sudah dijanjikan kepada Abraham kerajaannya. Siapa yang ketemukannya? Musa. Musa menemukan kerajaan Allah, lalu Musa mulai merintis, tapi Yosua lah yang menyatakan. Nah, di satu kalimat Musa berkata, Tuhan, kami adalah umat-Mu, dibedakan di tengah kehidupan. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, umat kerajaan Allah hidupnya dibedakan. Bapak Ibu, dunia sedang menantikan anak Allah bangkit menyatakan kerajaannya. Ada suatu perbedaan. Kalau anak Allah yang tergabung dalam sebuah komunitas disebut gereja, lalu tenggelam dalam dunia, lalu siapa yang bisa menolong dunia ini? Siapa yang bisa menolong? Karena dunia membutuhkan Allah. Allah yang gak kelihatan, justru melalui gerejanya. Baik Bapak Ibu. Saya hanya akan mengutip dari tema ini beberapa ayat. Tapi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya terus berdoa sesuai dengan tema ini. Kenapa Tuhan berikan ini tema kepada kita? Gerakan Jemaat Pemenang. Dan ini perlu saya sampaikan. Namun tadi saya duduk, Tuhan berbicara satu hal tentang gerejanya. Kalau kita membaca Matius pasal 16, ada satu dialektika
Tuhan Yesus dengan Petrus. Jadi karena ini tadi tiba-tiba, jadi saya perlu ajak Bapak Ibu untuk merenungkannya pelan-pelan. Nanti saya masuk kepada pesan ulang tahun ini. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ada beberapa ayat sebuah dialog antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Kita mulai dari dari 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka itu murid-muridnya, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, perhatikan baik-baik kalimat ini yang Tuhan bicara tadi kepada saya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di sorga. Sampai di sini saja. Bapak Ibu, kalau kita berbicara gereja hari-hari ini kita sudah mulai kabur. Kita tidak ngerti gereja itu apa. Kalau Bapak Ibu mau mengerti tentang gereja, izinkan saya menyampaikannya. Apa itu gereja? Tadi saya tanya berulang kepada Tuhan, apa itu gereja? Tuhan katakan, gereja itu adalah pikiranku. Siapa yang bisa tahu pikiran Tuhan? Kenapa saya katakan itu pikiran Tuhan? Karena kita berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terima kasih Git. Tadi saya di bawah. Coba makan tiba-tiba gatel. Gak apa-apa. Bukan salah rambutannya, salah saya. Pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu, apa itu firman? Firman itu logos. Firman itulah pikiran Tuhan. Firman itulah kebenaran. Dan firman itu adalah suaranya Tuhan. Pikiran Tuhan tidak dapat diterjemahkan oleh siapapun. Tetapi pikiran Tuhan dapat diterjemahkan ketika dia bersuara. Bapak Ibu, saya pinjam hari-hari ini kebenaran yang kita cari. Semua manusia terus mencari kebenaran. Tapi hari-hari ini saya mau katakan kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah berubah. Walaupun ada yang berkata hal yang tidak benar kalau terus-menerus dikumandangkan dia akan jadi kebenaran. Itu adalah tipuan dunia. Kalau saja kesalahan kalau diulang-ulang bisa jadi kebenaran, maka tidak perlu ada nama Yesus datang. Karena kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah kesalahan. Orang boleh bicara apa saja dan kebenaran tidak perlu dibela. Dan kebenaran selalu membela dirinya sendiri. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dan seluruh manusia terus mencari kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu tidak bisa ditemukan karena kebenaran ada banyak di tengah dunia ini. Orang yang berbuat baik juga dibilang itu berbuat benar. Orang yang benar pasti bisa berbuat baik. Orang yang bisa berbuat baik belum tentu dia orang benar. Hari-hari ini kita begitu lihat banyak orang baik
Ia bisa menolong kamu bebas dari hukum. Ia bisa menolong kamu bebas dari ini, bebas dari sana, bebas dari kemiskinan, bebas dari semuanya. Tapi ujung-ujungnya dia membawa kamu kepada sebuah hukuman yang baru. Saya tidak perlu terjemahkan, Anda bisa lihat hari-hari ini di media sosial. Dia bisa nolong kamu, seakan-akan dia baik, tapi dia tidak benar. Karena dia mempunyai kepentingan baru saja membela kamu. Nah Bapak Ibu, kebenaran itu sendiri yang otentik, yang sejati, sedang berbicara, sedang memanggil kita. Hanya orang yang mengerti karena pikirannya terbuka. Petrus adalah orang yang pikiran yang terbuka, maka dia mengerti kehendak Allah. Sehingga dia bisa melihat Yesus itu adalah pribadi yang benar menjadi manusia. Maka dia katakan engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu benar. Lalu Yesus katakan engkau tahu aku Mesias bukan karena kemampuan manusia. Mereka keterbukaan pikiran kamu. Kamu mengerti suara ilahi. Maka suara ilahi itulah mengubah hati kamu. Perubahan kamu itulah kamu akan nanti membawa sebuah perubahan. Itu namanya gereja. Gereja lahir dari pikiran Allah. Terbentuklah sebuah komunitas. Dan namanya gereja hari ini sudah menjadi industri rohani. Gereja sesungguhnya ada keluarga Allah. Dia tiang penopang dan dasar daripada kebenaran. Hari-hari ini orang lebih suka menikmati hidupnya di tengah kehidupan. Dia tidak mengerti. Di dalam kehidupan gereja itulah menjadi tiang penopangnya. Dia lupa Bapak Ibu. Walaupun kita banyak melupakan gereja, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Saya kembali lagi kepada Petrus yang menangkap suara ilahi. Bapak Ibu, mengapa saya mengatakan Tuhan sedang memanggil? Saya bertanya, Tuhan, kenapa banyak orang tidak mengerti panggilan? Karena dia belum terbuka pikirannya. Bukankah hari-hari ini Tuhan memanggil kita dengan cara yang terkadang kita anggap itu sebuah bencana? Kadang-kadang kita coba pengen Tuhan memanggil kalau kita lagi duduk, lagi makan, lalu ada pribadi pakai baju putih, lalu dia akan memanggil, umpamanya Tuhan datang kepada Sri. Halo Sri, apa kabar? Saya Yesus. Kan kadang-kadang kita kepengen begini. Betul nggak? Tapi apakah Tuhan selalu demikian? Ya bisa. Tapi pernah nggak mengucap syukur ketika lagi duduk, tiba-tiba cecek jatuh? Pas jatuhnya ke makanan yang disukai. Terus kamu bilang apa? Kurang ajar cecak. Tapi kamu tidak tahu Tuhan sedang memanggil kamu dengan cecak itu. Pernah nggak kamu bilang, Tuhan terima kasih. Dengan peristiwa ini saya bisa siap syukur. Kalau kita lihat Alkitab, Tuhan memanggil manusia selalu menggunakan satu keadaan. Selalu memanggil dengan keadaan. Kita bisa terbuka enggak pikiran kita dengan sebuah keadaan itu? Kita bisa memaknakan enggak Tuhan sedang memanggil saya? Kita. Kalau kita bisa memaknai, maka Alkitab akan mengatakan, inilah keluargaku. Kita ini semua terhisap ke dalam satu pikiran, itu namanya keluarganya Tuhan. Keluarga ilahi. Kita bisa berkumpul ini disebut apa? Keluarga ilahi, eklesia. Orang-orang yang pikirannya keluar dari sebuah pikiran lama. Eklesia adalah orang yang dipanggil keluar. Bagaimana kita dipanggil? Pendeta. Bisa. Tetapi saya dipanggil keluar bukan pendeta. Saya dipanggil oleh satu keadaan buat saya. Tadi saya share sama Pastor Sur tentang bagaimana saya kenal Tuhan sama Pastor Irwan. Dia aja belum tahu. Nyak bilang,
1,5 tahun Babe itu lumpuh, tidak bisa buat apa-apa. Dengan cecak aja dia sudah nggak bisa tidur. Kaget, betul kah? Sampai satu titik Bapak Ibu, sampai satu titik abang saya yang datang mengeluarkan satu kalimat yang sangat menusuk saya. Saya bisa marah, tapi kalimat itu justru panggilan Tuhan buat saya memanggil dia. Dan Tuhan memanggil kita cara-caranya yang mau gak kita responi. Kalau saya katakan kalau orang lain mungkin saya pukul. Karena abang saya bilang, Ton, lu dengar ya, dalam margayap keluarga kami itu, kamu yang paling pinter, kamu paling sukses, paling berpengaruh di keluarga. Dia buka dengan kalimat memuji dulu. Setelah itu, hari ini kamu paling bodoh begini lagi. Kenapa? Karena saya ditipu sama setan. Dengan berbagai cara saya mau menyembuhkan. Karena dia lihat, waktu dia bilang saya paling bodoh hari ini, itu dia pulang. Dia pergi. Saya nangis. Padahal saya adalah orang yang tidak pernah nangis. Saya nangis, saya cuma nangis. Tuhan, apa dosa saya? Saya meresponi itu panggilan Tuhan. Apa dosa saya? Tidak ada pendeta datang. Tidak ada tanda putih-putih. Jamaah saya nggak ada. Ketika saya bilang apa dosa saya, malam itu saya tidur dengan nyenyak. Saya bangun besok pagi dengan segar. Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Saya bisa ke kantor. Di kantor saya ketemu dengan seorang sahabat saya, tukang obat. Dia semua bilang sama saya, Ton, kamu ini suka beli obat. Sakit kamu apa? Saya juga nggak ngerti. Sampai 1 tahun lebih saya nggak bisa buat apa-apa. Lumpuh saya bilang. Saya nggak berani ke kantor. Kamu udah pergi kemana aja, semua saya pergi. Pernah ke dukun, semua dukun pernah. Hanya dukun beranak yang enggak. Lalu saya dikenalkan satu dukun tapi udah jadi pendeta. Saya nggak tertarik dengan pendeta, saya tertarik dukunnya sebetulnya. Saya pergi dan dialah yang menerjemahkan peristiwa saya semalam. Itu namanya Yesus datang ke kamu. Kalau kamu mau responi, hari ini juga kamu jadikan Yesus Tuhan. Ya saya mau sembuh. Saya jadikan Yesus sebagai Tuhan. Saya terima dia Tuhan saya. Dan mulai saat itu saya mengalami sebuah perubahan. Bapak Ibu, perubahan itu yang membawa saya ada hari ini. Jadi Bapak Ibu saya katakan bahwa namanya gereja itu adalah nafasnya Tuhan. Pikirannya Tuhan. Yang selalu memanggil kita. Barang siapa yang meresponi dia, Bapak Ibu, alam maut tak dapat menguasai. Maksudnya apa alam maut tidak? Alam maut ini, kehidupan ini sudah dikuasai dengan pikiran-pikiran si jahat. Itulah sebabnya disebut eklesia. Orang yang keluar dari pikiran lama, pikiran dunia, masuk kepada pikiran yang baru. Jadi kalau saya bisa menyampaikan pikiran Tuhan, perhatikan bahasa. Kalau saya bisa menyampaikan pikiran Tuhan, lalu Bapak Ibu terbuka pikiranmu, mengerti isi pikiran Tuhan itu. Nah pengertian itu membuat Bapak Ibu tertarik hatinya. Ada hasrat, mengebu-ngebu, menyatu dengan dia. Maka roh Tuhan akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dan saat itulah perubahan Bapak Ibu akan membawa sebuah perubahan di tengah kehidupan. Diri Bapak Ibu sendiri, keluarga Bapak Ibu, lingkungan Bapak Ibu. Minggu lalu saya tanya, sudah berapa lama jadi Kristen? Pertanyaan ini saya pernah ajukan kepada Pak Yos Lamel. Tuhan tidak tanya berapa besar gerejamu. Tuhan tidak tanya berapa banyak jemaatmu. Tuhan cuma tanya berapa yang kau muridkan untuk jadi murid. Dia diam. Sebetulnya saya bilang, Pak, jangan khawatir, saya juga murid Bapak. Karena saya murid Bapak, saya sedang memuridkan. Kalau Anda tanya saya nggak banyak gereja. Bukan jumlah jemaatnya yang saya lihat. Tetapi adakah di Anda yang saya muridkan jadi murid. Hari ini saya juga senang. Anda murid saya di sini Yuliana. Ada Sur. Bagaimanapun dia menganggap saya Bapak. Dia murid saya. Dan dia juga udah banyak memuridkan jadi murid. Erna jadi penatua. Dia juga salah satu murid saya.
Gideon salah satu murid saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Semalam tanpa sadar, tanpa persiapan saya lagi duduk, saya tidak sebut. Saya disuguhkan 2 video ulang tahun gereja. Saya serta nangis. Salah satu gereja adalah dosen saya. Tuhan, kalau boleh saya nanti kalau Tuhan panggil jangan sampai saya naik kuda. Ngerti naik kuda? Lalu KKN. Hanya saya minta, saya mau mengabdi kepada Engkau. Tuhan bilang, itu penting. Apa penyebab? Sebetulnya malam ini saya mau menyampaikan ini, karena ini acara syukuran. Jadi saya akan keep lain kali, karena ini bicara tentang pelepasan dari kuasa si jahat. Tadi saya sudah share sama Sur, kerusakan kekristenan karena kita lupa satu ini. Saya diingatkan bahwa suasana pertemuan yang begitu indah, gereja mereka juga sama, anniversary juga. Jadi Nyak bilang, kok bisa Tuhan sedang berbicara sama kita? Jangan sombong, jangan merasa kamu mampu, jangan merasa kamu hebat, jangan merasa kamu pandai bicara. Ingat, kepandaian itu kalau kamu tidak sadari, itu bukan kepandaian dari Tuhan, itu kepandaian dari setan. Kepandaian manusia diberi, dia sadar. Orang yang tidak sadar dirinya di mana, maka orang itu cenderung pikirannya nggak sehat. Orang yang tidak sadar siapa dirinya, dan orang itu cenderung pikirannya nggak sehat. Papa saya bilang begini, Ton, ini bahasa Teochew, dia mesti letak kayak gue. Ini orang tua. Artinya apa? Lu sadar ini bukan bahasa kamu. Karena kamu anak, kamu gak boleh bahasa begini sama papa. Itu papa saya ngomong itu. Sampai hari ini saya ingat. Kadang-kadang ada bahasa yang tidak boleh kita ucapkan. Siapa kita? Kita anak. Ucapkanlah bahasa sebagai seorang anak. Kita kehilangan sifat anak, maka kita juga akan kehilangan sifat bapak. Kita kehilangan sifat bapak, kita juga akan kehilangan sifat anak. Dan orang itulah orang yang tidak sadar akan dirinya. Saya ingat banget. Jadi Bapak Ibu, kita punya mulut. Hendaklah mulut ini dikendalikan oleh pikiran kita yang benar. Jikalau pikiran kita benar, maka ucapan kita pun benar. Sebelum Petrus menjawab benar, Tuhan tanya, menurut mereka siapa aku ini? Dan segitu banyak mereka adalah orang-orang yang juga mengikuti Yesus. Tak satu pun yang bisa menjawab siapa itu Yesus. Ada yang bilang itu nabi, ada yang bilang Yesaya dan sebagainya. Artinya apa? Mereka cuma ingin melihat Yesusnya, perbuatan Yesusnya, tapi mereka tidak kenal Yesusnya. Ketika mereka tidak kenal sama Yesus, karena mereka tidak punya keterhubungan sama Bapa, mereka tidak terbuka pikirannya dengan kebenaran, mereka tidak mengerti panggilan Tuhan. Maka mereka ini bukanlah gereja. Mudah digeserkan. Tuhan sedang mencari apa? Gereja yang kuat, gereja yang bertahan, gereja yang bergerak, gereja pemenang. Gereja itu adalah gereja yang keluar dari pikiran si jahat. Nah, saya masuk ke poin saya. Ayat ini untuk menutup khotbah saya sesuai tema. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya memakai ayat 1 yang pasal yang kelima, baca dari ayat yang ketiga, berapa menit ke depan. Karena saya tadi diet, saya dikasih waktu cuma 45 menit. Masih ada acara berikutnya. Acara berikutnya, acara yang lebih seru. Membawa kita ke masa lalu, masa kini diberkati, masa depan penuh pengharapan. Bilang sama samping kita, saya suka yang satu ini. Terus tanya saya, apa betul be? Saya nggak tahu juga. Iman saya mengatakan, tapi ya saya lihat acaranya bagus. Sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan ayat 3. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perhatikan Bapak Ibu. Firman Tuhan keluar itu tidak berat. Ayat keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah.
Perhatikan ayat-ayat ini Bapak, kalimat-kalimat. Mengalahkan dunia, perhatikan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat ini masuk nggak tadi yang pembacaan tentang Matius pasal 16 tentang Petrus itu? Ya kan? Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Dikatakan siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus tanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus apa? Petrus, bukan manusia, tapi Bapa. Artinya apa? Dia mendengar kebenaran. Ia mengerti, hatinya berubah karena ada Kristus. Maka dia kata, Petrus, di atas batu karang ini kan ku bangun jemaat. Alamat tidak ada penguasai. Kata jemaat itu adalah eklesia. Apa artinya? Petrus, kamu telah keluarkan pikiran manusiawi kamu. Kamu telah keluar dari pikiran dunia. Kenapa ayat katakan jemaat, gerakan jemaat pemenang? Apa yang kita mau menangkan? Menangkan jiwa. Ya, berseru boleh. Kita memenangkan sebuah pertandingan, berseru boleh. Bapak Ibu, mengalahkan dunia yang dimaksud di sini, kalau kita menggunakan firman Tuhan, 1 Yohanes pasal yang kelima, kita baca aja ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu catat baik-baik. Alkitab katakan, kita tahu 19-nya ya, 1 Yohanes pasal 5. Bahwa kita berasal dari Allah. Tadi dikatakan kita ini berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah apa? Kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia yang adalah yang benar dan hidup yang kekal. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita mengalahkan dunia, apa yang kita kalahkan? Dunia dikuasai si jahat. Perhatikan Bapak Ibu. Dunia yang kita hidupi secara kosmos ini, itu namanya apa? Tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan ini hasil dan terbentuk oleh kumpulan pikiran-pikiran manusia yang telah dirusak oleh si jahat. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan ini berdasarkan pikiran dunia, sesungguhnya kita sedang apa? Dikuasai si jahat. Bapak Ibu bisa mengerti satu ini? Saya pinjam Alkitab lagi untuk memberikan edukasi. Satu hari Petrus berjalan sama Tuhan Yesus. Tuhan bicara kebenaran. Kalau bahasa saya, bro, ikut saya. Kita mau ke IKN. Ini contoh aja. Terus ada 3 orang. Yang satu bilang, enggak saya sibuk. Padahal saya dipanggil Tuhan ke IKN. Ini contoh loh ya. Yang satu lagi, enggak saya tidak bisa pergi. Enggak punya uang, gila. Terus satu, oke, saya pergi. Kayak gitu. Ikut jalan. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba dia merasa kok berat banget. Dia, Pak, sorry aku gak bisa pergi juga. Kan kira-kira gitu. Nah, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus dan Petrus. Petrus, aku mau ke Yerusalem. Mau ngapain? Nanti di Yerusalem aku akan dianiaya, disalibin, kemudian mati. Terus apa kata Petrus? Tuhan, jangan sekali-kali terjadi kepada kamu. Menurut Anda ini baik gak? Baik gak? Baik. Tapi mengapa yang baik itu Tuhan Yesus kata, nyalain kau iblis. Saya mau tanya, apakah itu salah? Apakah itu cuma latah? Bukan Bapak, itu kebenaran. 2 hari ini saya berkomunikasi sama Tuhan, kerusakan gereja kekristenan karena dia tidak tahu bahwa dia ada di tengah kehidupan. Setan bekerja bagaikan singa yang sedang mengaum. Jadi setan menggunakan seluruh fasilitas dunia
Kenapa ada gereja ortodok, gereja-gereja yang konservatif? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya bisa maklumin hari ini. Saya tidak melarang Anda tidak boleh pakai musik. Saya tidak melarang Anda di gereja nggak boleh pakai drum. Tapi kalau kamu lihat apa bedanya drum yang di gereja sama drum yang ada di tempat-tempat kegelapan? Apa beda? Nggak ada bedanya. Gereja-gereja konservatif dibilang nggak boleh, itu dosa. Saya tidak berkata demikian. Saya tidak melarang kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang dipakai di dunia sana. Tapi saya hanya melarang kalau pikiran sana ini dibawa masuk. Kita tiru mereka, kita jadikan itu seakan-akan rohani. Dan itu yang jadi masalah. Bapak Ibu, sebegitu mudahnya kita terjebak. Maka Tuhan Yesus katakan, nyalakan iblis. Kenapa dia denyakan? Kalau kita membaca Alkitab, Petrus pernah dipuji loh sama Tuhan Yesus. Ya kan? Engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Berarti dia bisa menjawab. Bukan karena manusia, tapi karena Bapa. Tapi beberapa waktu kemudian dia katakan apa? Nyalakan kau iblis. Orang seperti itu hanya masih bisa dipengaruhi sama setan. Coba dia kiri kanan. Bagaimana dengan kita? Jangan bilang dia ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana setan bisa mempengaruhi kita? Kita lihat ayat ini. Saya suka ini ayat, ya. Kita lihat. Matius pasal yang ke-16 ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Maksudnya apa? Pikiran Allah itu adalah kebenaran. Kamu memikirkan apa yang kamu suka. Kamu suka karena stigma dari dunia. Tapi kamu tidak berpikir tentang apa yang dikatakan kebenaran. Dosa datang. Apa itu dosa? Dosa itu adalah meleset dari rancangan hidup. Kebenaran membawa kita kepada utara, tapi kita jalan ke selatan. Itu namanya dosa. Pertanyaan tolong dipahami. Mengapa kebenaran suruh kita ke selatan, ke utara, tapi kita ke selatan? Mengapa itu bisa terjadi? Kebenaran adalah suara kebenaran Tuhan, suruh kita ke selatan, tapi tiba-tiba kita menyimpang ke utara. Pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi? Disitulah Alkitab kata, nyala iblis. Setan telah membisikkan ke dalam pikiran kita supaya kita bukan ke selatan, tapi keluar dari selatan, dan itu namanya dosa. Bapak Ibu, tolong dipikirkan baik-baik. Berapa banyak orang jatuh dalam dosa setiap hari? Contoh yang sederhana, dari rumah udah siap, hari ini ada Thanksgiving, saya gunakan Thanksgiving Day ya. Kita mau kumpul nih. Tiba-tiba temannya datang, bro, itu di pulau ada ikan tuh. Enak loh, murah lagi. Ini contoh aja. Ya. Atau yang lain deh ya, atau yang lain. Tiba-tiba mertuanya datang. Ya kan? Mertua datang jauh kan mesti layani kan? Betul gak? Ajak makan. Dan itulah namanya apa? Hamertia. Menyimpang dari rencana. Itu namanya dosa. Bapak Ibu, kalau kita mengacu ayat ini, kadang-kadang pendeta gak berani, takut apa? Ini nyindir katanya. Tidak bisa, ini benar. Maka Tuhan minta saya ke depan. Gereja adalah nafasku, maka gereja itu keluargaku. Layani jemaatku. Lepaskan mereka. Panggil mereka yang sadar kalau hidupnya sudah mulai serong, lepaskan. Siapa yang bisa lepaskan? Hanya gereja yang dapat otoritas. Gereja itu keluarganya Allah. Tadi tiba-tiba tadi lihat Mas John datang sini. Saya bilang bersyukurlah dia. Nikah dia pertama saya layani.
Hampir bulan-bulanan saya lepasin dia. Dari macam-macam setan, tanya dia aja. Jadi rupanya itu tidak salah, itu benar. Tapi yang tidak dilayani, mari daftarkan kepada Gideon, kita pelepasan. Dan itu betul. Kadang-kadang kita terlalu alergi dengan seperti itu. Ya, kalau kita tiba-tiba usaha kita mulai turun, jangan salahkan kondisi. Jangan-jangan kita telah simpang. Sehingga setan itu sudah mengambil pikiran kita. Kalau setan sudah mengambil alih satu kondisi, dia akan membawa kepada kondisi yang lain lagi. Dan setan akan terus membawa sebuah pusaran hidup. Kenapa hamba-hamba Tuhan bisa seperti itu? Karena Petrus saja bisa kok. Jadi apa maksudnya kalahkan dunia? Jangan cari yang di luar sana. Yang di luar itu adalah representasi dari dalam kita. Kalahkan yang di sini. Duduk pelan-pelan. Pikiran mana yang telah kau serong? Saya ingat minggu lalu, taulah keberadaan kita. Saya kalau datang Tuhan, saya cuma katakan, Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Itu doa saya sampai jadi lagu. Roh Kudus, pimpinlah aku berjalan dalam rencana-Mu. Saya mau. Nah, kalau jalan saya tidak di dalam rencana, itu namanya dosa. Berarti apa? Saya dikuasai si jahat. Itu yang saya perlu lepaskan. Gerakan jemaat pemenang. Setiap waktu kita sadar. Kalau hari ini saya ada masalah dengan istri saya, paling gampang saya bilang istri saya nggak beres. Itu paling gampang. Saya mesti duduk diam. Kenapa ada masalah dengan dia? Kalau bukan ini bikin masalah, nggak mungkin terjadi masalah. Kalahkan yang ini. Kalau saya kalahkan ini, saya menyediakan apa? Dalam hati saya ada namanya pancaran energi kehidupan. Saya tidak usah bicara apapun, dia akan merasa damai. Kehidupan kalau kita bisa kedamai, kita melihat orang damai, hati kita damai, perhatikan baik-baik. Kalau ada kedamaian, disitulah saat namanya Roh Kudus akan landing. Kedamaian merupakan apa? Landasan pesawat kasih Tuhan. Kita punya bros udah landing belum? Mana? Ada di sini? Oh, udah ada. Jadi ada saudara kita dari Jakarta, dia mau ikut syukuran, udah sampai di Pontianak, udah turun ya, naik lagi kembali dia ke Batam, terus turun lagi, sekarang udah landing di Pontianak. Ya saya ambil itu ilustrasinya. Damai di hati kita itu memancarkan apa? Pancaran energi kedamaian. Dan Roh Kudus akan turun, pesawat kasih akan turun, dia akan membawa sebuah suasana. Jaga damai sejahtera. Jangan cari kesenangan, cari damai sejahtera. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tertipu, yang penting nyaman, enak. Barang yang nyaman dan enak itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Jadi gerakan jemaat pemenang, kalahkanlah pikiran-pikiran kita yang menyimpang dari kebenaran. Kalau Anda sudah punya rencana ini, tiba-tiba kamu berubah, saya mau katakan, percayalah, tidak ada sebuah perubahan terjadi kalau tidak dimulai dari pikiran. Tidak mungkin ada pikiran kalau tidak ada yang menstigma. Kalau Tuhan yang stigma, Tuhan tidak pernah ubah rencana Dia. Kalau Tuhan sudah berbicara sampai pada kekekalan. Tuhan memberkati. Malam ini pesan firman Tuhan buat kita, kalahkanlah pikiran jahat. Supaya apa? Si jahat tidak membangun kehidupan kita. Kelihatannya kita ini anak Tuhan. Tanpa kita sadari, dalam hati kita dikuasai idenya Tuhan. Kelihatannya haleluya, rohani. Pada dasarnya kita sedang dibawa apa? Kepada penyesatan. Jadi kalau Tuhan katakan hari ini saya datang tidak banyak yang selamat, saya percaya itu bisa terjadi. Tapi doa saya melalui Thanksgiving Day hari ini kita bisa disadarkan ke depan kita akan membuat sebuah list. Apa yang saya ucapkan di hadapan Tuhan saya tidak lakukan. Jangan senang, janji-janji tidak bereskan, semua ide dari setan. Iya kata iya,
Tidak kata tidak, lebih dari itu berasal dari iblis. Bapak Ibu, saya tidak beri seminar, tapi ini hanya suatu ungkapan isi hati saya. Saya tanya Tuhan, apa yang saya menyampaikan kepada rumahmu, nafasmu, keluargamu tempat ini. Hanya gereja dapat otoritas untuk pelayanan pelepasan. Jadi saya pikir gereja ini ke depan jangan heran nanti ada gerakan pelepasan. Anda sih lihat tiap minggu kita akan doa pelepasan. Dan Tuhan bilang, kau sudah saya kasih otoritas. Anda bisa lihat nanti. Akan terjadi sebuah gerakan pelepasan. Akan memurnikan jemaat Tuhan supaya dia bercahaya di luar sana. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan doa firman. Selanjutnya lagi di sesi berikutnya saya kembalikan pada panitia melanjutkannya. Tangan terangkat Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saat ini. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam kesempatan momentum pengucapan syukur, Tuhan berbicara kepada kami. Bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan rancang tidak pernah berubah. Rencana Tuhan adalah kekekalan. Namun sebagian kami mengalami kemerosotan. Bukan karena Tuhan, bukan karena keadaan, tapi karena pikiran kami terserongkan, dan itu dosa. Dosa sumbernya datang daripada iblis. Kami tidak sanggup mengalahkan dosa, tapi kami diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Karena kami mau kerajaan Allah dinyatakan. Jikalau iblis dikalahkan, iblis diusir keluar dari kami, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kami. Yang ada di dalam hidup kami adalah damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan landasan kasih ilahi, yaitu pekerjaan Roh Kudus akan turun atas kami semua. Itulah sebabnya Bapak, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun mereka tidak sempat bersama kami di tempat ini. Tuhan, Engkau menguatkan mereka, Engkau bebaskan mereka, Engkau mulai mentirik hati mereka, Engkau bukakan pikiran yang baru, dan supaya mereka mengerti kehendak-Mu, dan mereka bisa memformat ulang kehidupan mereka, sehingga mereka bisa hidup menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya. Dari semula gereja ini berdiri, hanya satu kalimat Engkau berkata, aku akan membangun jemaat-Ku, yaitu gereja-Mu. Mazmur 21 telah Engkau wujudkan. 34 tahun perjalanan waktu, kami sadar bukanlah waktu yang terlalu singkat, dan juga bukan waktu yang terlalu lambat. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Berbagai hal Tuhan wujudkan. Berbagai kesulitan Tuhan campur tangan di dalamnya, terjadi transformasi. Jika ada hari ini kami menyadari tidak ada satu kekuatan yang datang dari manusia. Semua kekuatan datang daripada Tuhan. Hamba tahu Engkau sudah membuka sebuah babak baru lagi. Kerjakan Tuhan melalui setiap kami yang pikiran terbuka, yang mengerti panggilan-Mu dan mempersiapkan diri untuk diubahkan menjadi pembawa perubahan kehidupan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan seluruh rangkaian acara berikut dalam tangan-Mu. Apa yang kami buat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Meteraikan pesan ilahi atas jemaat-Mu yang hadir maupun di rumah dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.